Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai landasan sosiologi. Anggota kelompok 4 meliputi dengan saya sendiri, Lisa Andani Putri, dan kemudian ada rekan saya yaitu Etania Agustina. Kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan teori sosiologi. Hubungan sosial dimulai dari hubungan antara anak dengan orang tua, kemudian meluas hingga lingkungan sekitar. Jadi hubungan sosial yang pertama kali yaitu keluarga, kemudian meluas ke masyarakat. Pada awal abad ke-20, pencetus gagasan timbulnya sosiologi pendidikan oleh Lester Frank Ward. Sekitar tahun 1900, saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, perhatian akan peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat mulai muncul. Pelopor pendidikan di Indonesia saat itu antara lain Van Deventer, kemudian ada Raden Ajeng Kartini, dan Dewi Sartika. Kita masuk ke teori-teori sosiologi. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Teori ini adalah salah satu teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general theories menurut Littlejohn tahun 1999. Ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Kemudian yang kedua yaitu teori konflik. Teori ini adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Kemudian yang ketiga ada teori fenomenologi. Teori ini berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Kemudian yang terakhir ada teori interaksi simbol. Titik tolak pemikiran interaksi simbolik berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan suatu yang bersifat statis. Dalam hal ini, masyarakat dipandang sebagai sebuah interaksi simbolik bagi individu-individu yang ada di dalamnya. Kemudian kita masuk pada landasan sosiologi pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi mempunyai ciri-ciri, yaitu empiris. Empiris yaitu bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian ciri selanjutnya yaitu teoritis, peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bias disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan. Kemudian ciri selanjutnya yaitu kumulatif, sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dan terjadinya perubahan di masyarakat. Dan ciri yang terakhir yaitu non-etis. Teori ini menceritakan apa adanya tentang individu dan masyarakat, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Menurut Gureji tahun 1988, bahwa sosiologi pendidikan meliputi yang pertama interaksi guru dan siswa, yang kedua yaitu dinamika kelompok di kelas dan di organisasi intrasekolah, yang ketiga yaitu struktur dan fungsi sistem pendidikan, dan yang keempat, sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Menurut Coleman, tahun 1984, satu yang terpenting fungsi sekolah ialah memberikan dan membangkitkan kebutuhan sosial dan rekreasi. Dalam proses sosial terdapat interaksi sosial, yaitu suatu hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama kontak sosial antara individu dengan misalnya anak dengan ibu, kemudian siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan guru. Yang kedua yaitu ada kontak sosial antara individu dengan kelompok, misalnya guru yang sedang mengajar di kelas,
Kemudian terakhir yaitu ada kontak sosial antara kelompok dan kelompok, misalnya rapat orang tua siswa dengan para guru. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Komunikasi sendiri pengertiannya adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain atau sekelompok orang. Komunikasi ini dapat menggunakan pembicaraan atau nada suara, kemudian bisa dengan mimik wajah seperti raut muka, pandangan, dan sikap, atau bisa juga dengan lambang atau bahasa isyarat untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga yaitu ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Bentuk dari interaksi sosial ini ada berbagai macam. Contohnya kerjasama, akomodasi, asimilasi, persaingan, dan pertikaian. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakatan dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu yang pertama yaitu paham individualisme. Paham individualisme ini dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Yang kedua yaitu paham kolektivisme. Paham kolektivisme ini memberikan kedudukan yang berlebihan pada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir ada paham integralistik. Paham integralistik ini dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis. Kemudian landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua ada kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga ada negara melindungi warga negaranya. Dan yang terakhir ada selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajiban. Untuk selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Etania, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mbak Lisa. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan landasan sosiologi pendidikan. Yang pertama, tujuan landasan sosiologi pendidikan ada sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi. Di antara para ahli sosiologi pendidikan, ada yang beranggapan bahwa seluruh proses sosiologi anak-anak merupakan pusat perhatian bidang studi ini, yang mengutamakan proses bagaimana kelompok-kelompok sosial mempengaruhi kelakuan individu. Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh seluruh lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Tujuan selanjutnya yaitu sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. L.A. Cook mengutamakan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat dan menganalisis hubungan sosial antara sekolah dengan berbagai aspek masyarakat. Dalam kelompok ini, termasuk juga mereka yang meneliti fungsi sekolah yang berhubungan dengan struktur sosial dalam lingkungan masyarakat tertentu. Tujuan selanjutnya yaitu sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Sebagai cara menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah dan hubungan orang-orang di dalam sekolah dengan kelompok di luar sekolah. Usaha Weywaller adalah percobaan pertama untuk menganalisis peranan guru, baik dalam hubungannya dengan murid maupun dengan masyarakat.
Demikian pula ada penelitian yang menganalisis peranan sosial tenaga pengajar di perguruan tinggi, juga tentang kepemimpinan dan struktur kelompok. Studi seperti inilah yang menambah pengertian kita tentang kelompok-kelompok sosial di dalam sekolah. Tujuan selanjutnya yaitu sosiologi pendidikan sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Ahli pendidikan sosial memandang bahwa pendidikan sosial mampu memberikan dasar bagi kemajuan sosial dan memecahkan masalah-masalah sosial. Pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk mencapai kemajuan sosial. Sekolah dapat dijadikan alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang tinggi. Tujuan selanjutnya yaitu sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Sosiologi pendidikan sebagai alat untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Tujuan selanjutnya yaitu sebagai sosiologi terapan. Sejumlah ahli merumuskan sosiologi pendidikan sebagai aplikasi sosiologi terhadap masalah-masalah pendidikan. Misalnya tadi mengenai kurikulum, metode, model pembelajaran. Sosiologi pendidikan dianggap bukanlah ilmu murni, melainkan ilmu yang diterapkan untuk mengendalikan pendidikan. Tujuan landasan yang terakhir yaitu sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Menurut F.G. Robbins dan Brown, dengan sosiologi pendidikan dimaksud ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalamannya. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip untuk mengontrolnya. Selanjutnya ada fungsi kajian landasan pendidikan. Yang pertama, fungsi eksplanasi. Fungsi eksplanasi ini mengkaji atau menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Selanjutnya ada fungsi prediksi. Fungsi prediksi ini mengkaji atau meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang terakhir ada fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada implikasi landasan sosiologis pendidikan pada pembelajaran olahraga atau pembelajaran penjas. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Dalam mempelajari penjas, maka kita perlu mempelajari pula dasar-dasar pemikiran kepenjasan tentang kebugaran dan kesehatan, keterampilan fisik, terkuasainya prinsip-prinsip gerak, kemampuan berpikir, kepekaan rasa, keterampilan sosial, dan juga kepercayaan diri dan citra diri self-esteem. Nah, di samping dasar-dasar kepenjelasan tadi, perlu kita pelajari pula landasan-landasan ilmiah, pelaksanaan pendidikan jasmani untuk menunjang dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran penjas. Minimalnya kita melandaskan dari 3 sudut pandang, yaitu landasan biologis, landasan psikologis, dan juga landasan sosiologis. Pendidikan jasmani adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Perkembangan sosial jelas penting, dan aktivitas pendidikan jasmani mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seperangkat kualitas dari perkembangan sosial yang dapat dikembangkan dan dipengaruhi dalam proses penjas diantaranya adalah kepemimpinan, karakter moral, dan juga daya juang. Seorang guru penjas sesungguhnya adalah seorang sosiologis yang perlu mengetahui prinsip-prinsip umum sosiologi agar mampu memanfaatkan proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran penjas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.